Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar membuat report di Power BI dengan layout seperti ini. Sebenarnya sebelumnya saya sudah buat Excel versionnya di sini dan sudah ada di YouTube juga, teman-teman bisa nonton dengan link di deskripsi video. Kemudian layout yang ini juga sudah saya masukkan di deskripsi video biar teman-teman langsung pakai. Begitu juga dengan dataset yang akan kita pakai kali ini, silakan di-download di deskripsi video. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi dengan lebih baik lagi. Oke, kita langsung open Power BI kita di sini. Ini project-project saya sebelumnya, dan ini juga kalau teman-teman mau, ini saya sudah drop di YouTube. Nanti saya kasih masuk juga deskripsi video. Sekarang tinggal teman-teman klik new file atau open Power BI-nya, langsung klik blank report ya, atau new file. Oke, tunggu sampai proses loading buka file baru. Ya, oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman bisa import dulu datanya. Di sini klik get data, kemudian data saya kebetulan Excel ya. Teman-teman bisa klik sini Excel atau teman-teman kalau pakai data CSV, klik CSV ya. Saya biasanya pakai CSV, kali ini saya coba pakai Excel ya. Klik di sini atau klik di sini sama aja. Oke. Nah, di sini saya sudah diarahkan ke dataset saya. Teman-teman cari saja datasetnya, di download di mana. Langsung klik open ya, atau klik 2 kali saja sama aja. Intinya datanya terload. Oke. Nah, ini format table. Teman-teman bisa klik table saja karena datanya dalam bentuk table ya. Kalau data CSV biasanya cuma muncul satu saja, misalnya tab di tabnya saja. Klik load. Loading datanya, tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ada berapa row data di sini? Kita bisa lihat. Cup 8.000 baris ya datanya. Oke, nah di sini teman-teman sekarang ini teman-teman bisa ganti datasetnya, misalnya dataset. Oke, atau sales data ya. Sales. Oke, misalnya seperti ini. Sekarang yang mau kita lakukan selanjutnya adalah kita akan buat dulu table namanya table calendar. Table calendar ini sangat penting kalau buat dashboard Power BI. Misalnya kalau di data transaksi itu, misalnya kalau di data transaksi kita tidak setiap hari ada transaksinya, dengan table kalender ini kita bisa buat kalender dengan atau buat chart dengan utuh ya, tanpa harus hilang data-datanya. Oke, sekarang DAX-nya sudah saya sediakan teman-teman, biar tidak kita buat dari awal DAX untuk kalendernya. Mana? Oke, Power BI. Ini saya masuk di Superstore ini. DAX-nya saya simpan di sini. Teman-teman bisa pakai. Saya drop di deskripsi video juga. Oke, saya masuk di sini Power BI. Nah, di sini saya buat table baru, teman-teman. Dan ini saya masuk di insert, kemudian bukan insert, modeling, new table ya. Di modeling, kemudian new table. Di new table ini kita masukkan DAX-nya ya, DAX yang tadi ya, oke. Dan ini teman-teman bisa lihat ini fact table-nya. Fact table itu artinya data dari sini, teman-teman. Oke. Wait, yang di sini. Nah, kita akan ambil date yang dari sini ya. Date ini kita masukkan di sini, kemudian ini nama table yang mau kita masukkan tadi. Tablenya itu yang ini, sales data, kemudian di sini release date-nya atau di sini tulis date ya. Oke, kita tinggal ganti yang ini sebenarnya teman-teman ya. Saya hapus saja ini. Ganti. Jadi sebenarnya kalau data ini teman-teman tidak perlu juga kasih masuk kalender table juga, itu enggak apa-apa. Karena kalau saya lihat datanya agak lengkap, datanya, transaksinya, tapi biar lebih aman kita pakai yang kita tambahkan kalender table ya. Di sini saya masukkan date, sales date yang ini. Oke, sudah seperti ini saja. Kemudian ini juga sales date, kemudian kita cari date ya. Oke. Sudah, harusnya sudah oke.
Nah, ini maksudnya teman-teman apa? Di sini kita mau mengambil minimal date dari yang ada di sini, yang ada di calendar table, yang di sini, yang di sales data. Ya. Jadi, misalnya tanggal yang ada di data itu, misalnya tanggal terendahnya misalnya tanggal 1 bulan 1 2019 dan tanggal tertingginya adalah misalnya tanggal 31 bulan 12 2020 misalnya seperti itu. Berarti dia akan ambil ini sebagai min date-nya itu tadi yang 2019 dan ini max date-nya itu dia ambil yang 31 Desember 2020 ya. Seperti itu konsepnya. Nah, ini kita akan buatkan kolom-kolomnya, ada kolom year, ada kolom quarter, kemudian month number, year, month, dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat ini kalau sudah jadi, kalau sudah oke, teman-teman langsung klik saja di sini dan lihat teman-teman ini sudah jadi kolom-kolomnya. Nah, ini kita bisa lihat di datanya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Ada kalender, ada sales table, dan di sales table ini, oh lowbat laptop saya. Ini di sales table ini ada isi datanya seperti ini teman-teman. Oke. Dan kita lanjut ke pembuatan data modelnya. Data model di sini kita akan kita akan connectkan, joinkan ini kalau di SQL atau ya kalau di SQL teman-teman bisa pakai join. Di sini kita buat relasinya. Relasi ini sangat penting kalau Power BI, kalau teman-teman sudah menuju ke next level Power BI, teman-teman langsung klik saya di sini, date ini kita connect dengan date yang di atas ya. Date ini. Oke. Nah, di sini sales data ini teman-teman bisa lihat many to one ya di sini. Sales data kebetulan kalau misalnya di calendar table itu dia unik, dan kalau di sales data ini ada transaksi misalnya dalam satu hari itu bisa terjadi 5 atau 10 transaksi, berarti tidak unik, artinya banyak tanggal yang duplikat. Nah, ini pentingnya calendar table karena dia unik ya, supaya kita ambil satu hari atau satu tanggal yang sama ya. Oke, jadi gampang untuk buat chartnya nanti supaya tidak ambigu ya. Setelah itu kita klik save ya. Kalau sudah ini save. Oke. Nah, kalau sudah itu kita balik ke sini teman-teman. Balik ke sini karena data model kita sudah oke. Kita langsung klik di sini. Format canvas. Klik saja kanan di sini format canvas, kemudian kita klik browse. Browse ini kita ambil yang tadi, yang template yang sudah disediakan ya. Klik sini. Oke, dan ini tidak muncul teman-teman karena transparansinya 100%. Ini saya tidak tahu kenapa. Kita hilangkan jadi 0% seperti ini. Sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Angka di sini kita masukkan, yang pertama itu adalah total sales ya. Total sales di sini saya masukkan dulu DAX-nya. Teman-teman bisa langsung saja sebenarnya memasukkan total sales, saya masuk di sini. Begitu juga yang lainnya di sini ya. Tapi teman-teman kalau mau belajar DAX bisa langsung klik new measure seperti ini. Saya masukkan misalnya total sales. Total sales. Oke, total sales DAX misalnya. Saya akan contohkan saja sum, kemudian teman-teman langsung kasih masuk total sales seperti ini. Oke. Nah, misalnya ini sudah muncul teman-teman di sini. Klik di sini. Ini 2,44 M, 46 M. Nah, ketika kita tarik di sini, yang ini tadi total sales, ini menghasilkan angka yang sama ya. Nah, ada saatnya kita sangat membutuhkan ini data yang ini DAX, pakai DAX, dan ada saatnya supaya lebih mempermudah lah ini sebenarnya ya, untuk ini di atas ini kita buatkan DAX-nya, di bawah ini kita tidak buatkan DAX-nya ya, sama aja sebenarnya hasilnya, tapi ada saatnya nanti kita akan butuh untuk membuatkan DAX khusus untuk totalnya ya, karena ada rumus-rumus yang memang kompleks dan kita bagusnya atau lebih baiknya kita buatkan DAX khusus untuk itu ya. Oke, saya akan buat DAX-nya seperti itu tadi. Dan ini saya buat dalam bentuk table.
biar teman-teman belajar juga. Nanti DAX-nya saya pisahkan di sini di dalam measure table, modeling, kemudian saya masukkan new table ya. New table ini saya bukan di sini, enter data saja ya. Insert, wait, modeling, wait, on home, enter data ya, sini, home, enter data. Datanya ini saya kasih masuk di sini measure table. Oke, klik load. Supaya nanti ada pemisah antara DAX-nya supaya tidak gabung dengan table yang ini, teman-teman ya. Ini teman-teman sudah muncul ya. Ini saya hilangkan dulu yang ini tadi, yang total sales. Kita akan buat ulang aja, atau kita bisa tarik saja ke bawah, tapi saya hilangkan saja seperti ini. Oke, sudah. Hapus dulu. Dan ini saya masukkan di sini, klik di sini untuk tanpa measure-nya, klik di sini measure table, kita klik new measure. New measure ini kita masuk total, misalnya DAX, atau kita kasih masuk total sales, underscore total sales. Oke. Underscore total sales, karena belum saya masukkan underscore total sales. Ini teman-teman bebas namanya ya. Intinya tidak boleh sama dengan nama-nama yang ada di sini. Ya. Oke, sum total sales. Oke. Sudah muncul di sini, teman-teman. Selanjutnya saya copy saja yang tadi, create new measure lagi. New measure-nya ini total sales, sekarang total cost. Tinggal diganti di sini, teman-teman. Saya besarkan dulu ya, biar teman-teman lihat. Oke, di sini total cost. Saya copy. Nah, sekarang kita masukkan lagi total profit. Ya, total profit. Oke. Profit. Oke. Nah, untuk total profit, bukan total profit, harusnya di sini coba kita lihat, profit saja, teman-teman. Kita sesuaikan dengan tabelnya. Total profit, oke. Ya, di sini nama kolomnya profit, dan di sini untuk dapatkan persentase profitnya, untuk persentase profit marginnya, teman-teman bisa bagi antara profitnya dengan salesnya ya. Berarti kita masukkan di sini new measure lagi, kasih masuk dia profit margin ya. Profit margin itu kita masukkan. Nah, ini pentingnya tadi biar kita masukkan di sini langsung, karena kita sudah ada DAX untuk total cost dan total sales dan total profit. Kita masukkan di sini total profit, total profit. Kita masukkan di sini divide saja ya. Divide profit, total profit di sini dibagi dengan total sales untuk dapatkan profit margin percentage-nya ya. Total sales seperti ini, tutup kurung, enter ya. Sudah jadi. Oh wait, expect denominator, wait, harusnya enggak perlu di sini. Saya coba masukkan profit margin. Ini kenapa few argument were passed divide function, the minimum argument for function is, oh iya, bukan bagi begini ya, salah saya ya. Ini kita masukkan di sini koma ya, bukan bagi. Kecuali kalau kita tulis DAX-nya langsung sum di sini, atau kita langsung di sini total profit dibagi total sales. Nah, itu seperti itu. Kalau pakai rumus divide itu bukan pakai tanda garis miring lagi, tapi langsung saja seperti ini, koma ya. Oke, enter seperti ini, sudah jadi. Sekarang kita tinggal drag saja ke samping sini, teman-teman ya. Yang pertama kita masukkan yang total sales kita masukin di sini. Nah, sudah mantap. Nah, di sini kita masukkan dia total sales. Ini kita ubah dulu karena nanti kita akan ganti-ganti saja, teman-teman. Ini title-nya, labelnya saya hilangkan.
kemudian title saya tambahkan, title di sini kita masukkan total sales. Perbesar semua saja, kemudian saya kasih dia di tengah-tengah. Teman-teman bisa lihat sini. Oke, dan ini saya ganti fontnya jadi ini. Ini juga di bawah untuk value-nya teman-teman, callout value, teman-teman klik di bawah callout value, kita ganti jadi font yang sama. Oke, nice, ini sudah jadi. Dan di atas ini kita fontnya jangan terlalu hitam seperti ini, atau seperti ini dikit. Oke, nah ini teman-teman bisa ganti juga warnanya sesuai kebutuhan ya. Ini saya masukkan di sini, ini saya hilangkan backgroundnya juga, biar nanti tidak terpengaruh dengan itu, karena kita sudah punya template ya. Jadi seperti ini. Oke, kita masukkan di sini. Ini fontnya mungkin terlalu besar, kita bisa ganti di sini di callout value-nya tadi. Teman-teman ganti jadi misalnya 35 aja. Oke. Oke, kita masukkan di sini. Teman-teman bisa modif sesuai kebutuhan teman-teman ya. Karena ini kita bikin tutorial saja, menjelaskan secara luar-luarnya saja dulu, seperti ini. Oke, sekarang kita copy ke bawah. Copy. Oke. Saya copy lagi ke bawahnya. Saya copy lagi. Iya, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal ganti teman-teman. Gantinya di sini. Nah, teman-teman bisa ganti di sini ya, tinggal diganti saja, dan atau bisa ganti di sini ya, sama aja. Ini saya ganti jadi total cost ya. Klik ke total cost ya. Tapi title-nya kita ganti juga ya, tentunya total cost. Dan ini teman-teman bisa ganti juga jadi total profit ya, total profit. Dan ini teman-teman bisa ganti juga jadi total profit. Nah, ini total profitnya dalam K ya, ribuan. Ini teman-teman bisa ganti di callout value-nya di bawah sini. Callout value-nya misalnya 1000, atau ini sudah 1000 million misalnya 0,7 M ya, seperti ini saja biar persis sama di atasnya. Profit margin ini kita lakukan hal yang sama, kita klik di sini, kita ganti jadi profit margin. Profit margin kita ambil sini, dan ini 0,28 kita ubah ke dalam format percentage. Format di sini di home, kemudian wait dulu, saya klik dulu sini teman-teman di profit marginnya. Nah, di sini di measure tool-nya kita pilih yang ini, percentage. Oke, dan ini saya mau kasih satu angka di belakang koma saja, seperti ini. Oke, yap. Coba kita lihat angka-angkanya, apakah sudah mirip di Excel seperti ini? Oke, ya udah 1,7, 1,0,728. Udah, seperti ini sudah cocok sebenarnya teman-teman. Sekarang kita masukkan yang ini, kita masukkan yang monthly trend line-nya. Langsung di sini teman-teman langsung klik yang start of month di sini, yang di calendar table start of month. Oke, dan ini saya hilangkan dulu yang lainnya, ini semua, ini ya, tinggal bulannya. Oke, nah sekarang saya masukkan yang ini, total sales-nya ya. Saya mau lihat sales trend berdasarkan bulannya, kita masukkan total sales yang ini ya, total sales. Oke, masuk di sini sudah. Jadi teman-teman bisa ganti juga chartnya seperti ini atau seperti ini ya, sesuai dengan preferensi saja, seperti ini. Dan saya menghilangkan grid-nya teman-teman, langsung klik saya di sini, klik di sini, kemudian kita cari grid ya, grid ya. Gridnya ini saya mau hilangkan gridnya supaya tidak terganggu dengan grid itu. Dan ini sudah oke. Ini nama bulannya sudah seperti ini. Sekarang yang mau kita lakukan lagi adalah kita tambahkan yang ini, kategori dan sales ya. Kategori dan dia by sales dan sales by city ya. Oke, sekarang kita cari lini produk di sini. Lini produk kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan sales-nya. Total sales. Oke. Ini teman-teman bisa tambahkan total sales, total profit, dan lain sebagainya dalam bentuk ini. Misalnya
Saya tambahkan misalnya di sini ada total profit. Oke, kita masukkan di sini bar. Nah, bisa ditambahkan seperti ini. Saya akan fokus ke salesnya saja, ya. Saya balikin ke seperti semula, Ctrl Z saja, seperti ini. Oke, saya masukin dia kecil-kecilkan dikit. Kemudian di sini teman-teman, saya mau hilangkan backgroundnya dulu. Di size ini teman-teman bisa hilangkan background. Oke, kemudian di x-axis saya mau hilangkan yang title-nya, ya, yang di sini tadi. Kemudian y-axis juga saya mau hilangkan juga di sini. Total sales yang di bawah ini. With total sales, title, oke. Ya udah, seperti ini, dan value-nya juga saya hilangkan. Udah, seperti ini. Kita bisa ganti judulnya di sini, ganti jadi misalnya title-nya total sales, kasih huruf besar saja semua, by kategori. Ini teman-teman bisa ganti dengan sesuai kebutuhan teman-teman. Ini saya ganti juga fontnya jadi bold seperti ini, atau yang semi bold saja, dan colornya jangan terlalu terang seperti ini. Oke, seperti ini saja. Udah. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Ini font-fontnya juga teman-teman bisa ganti sesuai kebutuhan sebenarnya, ya. Yang di y-axis seperti ini, y-axis fontnya saya ganti juga font yang sama, ya, supaya lebih keren seperti ini. Oke. Udah, seperti ini saja dulu teman-teman. Ini saya kasih masuk Ctrl C, Ctrl V saja, ya, kita paste saja di sini. Dan ini saya mau ganti ini yang total sales by kategori, kita ganti jadi total sales by city, ya. Dan ini yang perlu kita ganti adalah di sininya saja. Kita ganti, kita cari namanya city di sini. City, ya, kota, ya. Oke, kita masukin di sini. Nah, sudah muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu lakukan formatting ulang, ya. Oke, sekarang yang mau kita lakukan selanjutnya adalah kita mau tambahkan di sini. Saya mau tambahkan dia ini tidak mirip di sini. Saya akan tambahkan yang gender di sini, total sales by gender. Saya cari gender, masukin di sini. Kemudian saya cari salesnya. Sales, total sales, ya. Oke, seperti ini. Ini dia rekomendasikan buat chart seperti ini, tapi saya mau ubah dia ke donut chart saja seperti ini. Udah. Dan ini kita klik, saya dulu sini teman-teman, klik di sini, kemudian di bawah sini di legendnya saya mau kasih di bawah, ya, bottom center seperti ini. Jadi di bawah itunya labelnya, dan di atas sini kita bisa kasih title di atas, ganti jadi sales by gender. Oke, seperti ini. Fontnya teman-teman bisa ubah juga jadi semi bold, kemudian ini ganti jadi warna yang darker saja, kemudian ini ganti jadi misalnya 12 saja. Oke, jangan terlalu besar seperti ini. Oke, cakep. Oke, semoga masih kelihatan, ya. Kalau saya kasih besar-besar begini harusnya masih kelihatan, atau teman-teman bisa hilangkan value-nya yang lain, ya. Bisa disetting di sini. Oke, saya masukkan di sini. Oke. Ini value label outside data percentage, ini bisa teman-teman ganti jadi misalnya persen saja. Mana persen? Persen of total misalnya. Oke, ini saja biar tidak terlalu banyak angkanya yang muncul. Dan kita bisa, sebenarnya kita bisa masukkan di sini untuk lihat total tooltipnya, ya. Oke, sekarang kita atur dulu biar nanti kita copy saja langsung ke bawah. Ini background juga saya hilangkan. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita copy saja dari atas ke bawah. Oke, nah ini yang mau kita ganti adalah kita ganti metode pembayarannya di sini. Ganti jadi metode pembayaran. Klik saja di sini. Oke, mana lagi? Di sini klik. Di sini, ya udah.
Seperti ini kita ganti jadi gender, kemudian kita ganti jadi metode pembayaran. Nah, ini metode pembayarannya ada 3. Ada metode pembayaran, bukan metode pembayaran maksud saya tadi, tapi membernya ya, customer type. By customer type. Seperti ini. Oke, member normal. Ini kita ganti jadi judulnya, jadi title-nya kita ganti jadi sales by customer atau by member. Customer aja ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Sekarang ini nanti kita ubah terakhir di sini. Kita masukkan dulu filternya. Filter yang mau saya masukkan di sini ada beberapa. Di sini kita masukkan filter per kategorinya. Kita masukkan di sini filter, kita pilih filter yang ini saja, teman-teman. Ini banyak model filter ke bawah sini. Kita pakai yang filter default saja yang di atas sini. Mana dia filter ini ya. Slicer yang ini. Oke, sekarang kita masukkan dia. Saya hilangkan dulu, saya masukkan yang pertama itu lini produk ya. Lini produk itu kategorinya yang di sini. Oke, sekarang ini munculnya seperti ini. Defaultnya kita bisa setting, klik di sini. Kemudian slicer setting. Slicer setting ini kita pilih yang drop down. Oke, dan ini kita bisa ganti title-nya. Yang ini lini produk kita ganti jadi kategori ya. Kategori. Udah seperti ini. Kita masukin di atas ini. Ini terlalu besar fontnya, kita bisa ubah slicer header, kita ganti jadi 10 misal. Begitu juga dengan value-nya. Value-nya kita ganti di mana? Wait. Oh, value di bawah sini kita ganti jadi 10 juga. Udah seperti ini, sehingga tampilannya kecil, tidak terlalu menutup tampilan yang di bawah. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang mau saya tambahkan adalah copy saja ini teman-teman biar tidak formatting ulang. Saya geser dulu ke samping dikit. Ini saya copy juga. Copy kita ganti jadi ini, kita ganti jadi city pertama. Yang ini tadi kita ganti jadi city. City kota. Oke, ini city, slicer headernya kita ganti jadi city di sini. Kemudian ini sudah cocok kategori, kita masukkan lagi yang satunya. Kita masukkan misal, bukan misal, tapi kita memasukkan yang payment, boleh juga, atau teman-teman bisa pilih ya, bisa payment aja di sini. Bebas ya teman-teman untuk kasih masuk filternya sesuai kebutuhan, sesuai requirement-nya. Metode pembayaran di sini. Metode pembayaran ini kita ganti jadi payment aja. Oke, sudah mantap. Ini kita pilih. Oke, mantap. Ini pilih kategori, ini pilih city. Udah seperti ini. Oke, selanjutnya kita formatting dulu biar pas-pas di sini dia. Oke, geser, di formatting baik-baik dia di sini. Oke, seperti ini saja. Intinya dibuat sebaik-baiknya, serapi-rapinya, teman-teman. Kemudian di sini saya mau tambahkan DAX-nya, misalnya saya mau, teman-teman bisa masukkan logo perusahaan di perusahaan atau tempat kerja teman-teman, misalnya disuruh buat Power BI dari kantor, bisa diganti yang di sini di PowerPoint-nya langsung ya. Oke, sekarang kita buat new user, klik sini, ambil saya DAX yang ada di sini teman-teman, untuk welcome misalnya namanya siapa, atau welcome perusahaan apa gitu ya. Kita masukkan di sini, klik new measure, kita masukin di sini ya. Ini karena saya sendiri, good afternoon, good evening. Oke, seperti ini, good afternoon, good night misalnya. Ini saya kasih rumus ini switch berdasarkan waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau waktunya malam ya dia bilang selamat malam, kalau pagi, siang dia akan sesuaikan dengan waktu yang ada di tempat kita ya. Oke, enter. Seperti ini sudah mantap.
Sekarang kita tinggal masukkan, ambil DAX-nya, kasih masuk di sebelah sini. Mana tadi DAX namanya welcome. Oke. Oke, tinggal kita formatting di sini. DAX title-nya kita hilangkan. Oke, good morning Elfried Tasman, karena di sini masih pagi, masih jam 10 lewat, hampir jam 11 ya, masih pagi ya. Kemudian ini kita masukkan misalnya 10 fontnya, dan ini kita ganti jadi font yang sama. Oke, good morningnya misalnya kita ganti jadi 12, tambahkan, dan ini saya hilangkan backgroundnya biar tidak terganggu dengan backgroundnya seperti ini. Cup. Oke ya, ini dia akan sesuaikan dengan waktunya kita untuk dia bilang selamatnya. Oke, nah seperti ini sebenarnya teman-teman bisa lakukan format visual ya untuk ini, supaya bulannya ini saya hilangkan, supaya bulannya tidak muncul bulan yang panjang seperti ini, tapi kita bisa ganti jadi Jan, Feb, dan lain sebagainya, supaya 3 karakter saja ya. Ini saya hilangkan dulu x-axis yang ini untuk month-nya, kemudian di y-axis-nya saya ganti juga value-nya boleh dibiarkan saja, title seperti ini. Oke. Oke, seperti ini saja dulu, dan ini teman-teman bisa ganti jadi title-nya. Title di mana title-nya? Di sini kita masukkan, di sini total sales, monthly sales trend line ya, seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman ganti juga fontnya seperti sebelumnya ya. Oke, dan ini kita ganti jadi yang tidak terlalu hitam, tapi ini kita hilangkan gridnya juga, grid line, kita hilangkan horizontal grid line seperti ini. Udah seperti ini bisa diganti juga ininya teman-teman. Saya klik di sini, saya ganti, klik di sini untuk formatting ini, di formattingnya. Oh wait dulu, kenapa tidak muncul? Ya ini, kita klik 2 kali, oke. Kemudian kita ganti, cari yang lain teman-teman, lines. Kemudian kita ganti di sini solid jadi ini, round ganti jadi wait, kenapa tidak muncul? Wait, klik di sini lagi, solid, ini linear. Oh ini linear, ini kita ganti jadi smooth. Oke, mantap, jadi tampilannya seperti ini. Dan ini tadi berapa titlenya, kita lihat titlenya, kita kasih font berapa, 12. Ini juga harusnya kita ganti jadi 12 supaya sama semuanya ya, supaya rapi. Ini 12 juga untuk titlenya, ini 12 juga untuk titlenya ya, buat serapi mungkin. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita pelajari di Power BI, teman-teman bisa pelajari di video saya sebelumnya, untuk misalnya kasih MOM, kasih YOY, dan lain sebagainya. Ini kayaknya kalau kita tampilkan seperti ini, oke, sudah cakep sebenarnya. Ini terlalu besar angkanya, saya tidak terlalu suka ya. Kita klik di sini, klik 2 kali saja, klik 2 kali. Klik saya di sini, ini klik di sini ya. Di sini saya ganti call out value-nya ganti jadi 35 jadi 30 saja, atau 25. Coba 30 lagi, 30. Kemudian title-nya saya mau ganti jadi misalnya 12 saja. Oke, 12 supaya mirip sama semuanya, sama ya dengan semuanya, jangan ada perbedaan di antara kita ya. Oke, sekarang sudah jadi seperti ini. Ini bisa teman-teman ambil saja di sini, klik di sininya, di sini, kemudian klik format painter ya. Format painter kita masukkan di sini, kita klik saja di sini lagi, format painter lagi, kemudian kita klik di sini format painter ya, kecuali ini yang berubah ya. Ini kita bisa ganti lagi, kita bisa ganti jadi display unitnya itu million aja.
Oke. Sekarang sudah jadi seperti ini, kita tinggal geser-geser saja. Geser-geser saja ke atas. Geser lagi ini juga. Ya, udah. Harusnya sudah sedikit lebih baik. Oke. Seperti ini, teman-teman. Walaupun saya masih belum pasti dengan ini. Ini terlalu besar ya sebenarnya. Ini total cost, ini saya ganti dulu lagi. Teman-teman bisa ganti sesuai kebutuhan saja ya. Artinya tidak perlu sama dengan yang saya punya seperti ini. Karena saya perfeksionis. Seperti ini. Oke. Seperti ini teman-teman. Saya coba ganti ke depan total salesnya paling depan di sini. Kemudian saya kasih ke depan. Oh, kayaknya ini lebih baik ya. Ini lebih baik. Kita masukkan di sini total salesnya. Kalau di tengah-tengah, wait, oke, ini biarkan saya seperti ini. Total cost, format painter lagi seperti biasa, format painter lagi, ya. Ini format painter yang ini kita ubah lagi callout value-nya, kita jadi auto, jadi million-nya. Oke, supaya semua angkanya sama dengan yang atasnya ya. Nice teman-teman. Ini teman-teman bisa ganti di sini. Bisa ganti sesuai kebutuhan yang ini. Desember, Januari. Ini kalau misalnya mau tambahkan yang ini, kita tinggal ambil 3 karakter dari sini sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, biar klik di sini, kemudian kita tambahkan di kalender ini. Misalnya, saya coba tunggu dulu, transform ini. Oke, Mr. Table. Oke, oh iya karena dia DAX itu nggak muncul di sini. Harusnya kita bisa ambil 3 karakter saya dari sini ya. Saya coba tambahkan di sini di bawah sini. Ya sebenarnya sudah oke ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah cukup dengan itu ya biarkan saya seperti itu. Saya cuma mau tambahkan saja di sini start of month. Di sini saya kasih masuk, di sini dia kasih masuk short month ya. Short of month. Misalnya seperti ini ya. Bebas ya namanya, ini nama kolomnya saja. Saya kasih masuk left. Saya ambil di sini left-nya, saya ambil dari date. Saya ambil date di sini koma 3 ya. Kita mau ambil 3 karakter kan. Sudah seperti ini, koma, enter. Ya, harusnya itu sudah ada di sini teman-teman. Coba lihat sort of month, dan kalau teman-teman lihat di kolomnya di sini ya, ini sudah ada sort of month. Oh, kenapa 3? Ini kita ambil dari Tuesday. Wait, sort of month ini kita ambil dari, kita lakukan formatting ya di sini sebenarnya. Format di sini. Format, ini saya kasih besarkan dulu. Format, kita bisa belajar bareng di sini format left-nya, kemudian kita ambil di sini koma ya. Kasih masuk dalam tanda petik sini Oke. Tutup kurung di sini. Bentar ya. Udah, ini teman-teman. Kenapa belum muncul? Wait, date format date left. Harusnya muncul sini. Ini karena kita ambilnya dari, harusnya nggak ambil dari situ tapi ambil dari month yang ini ya. Bukan date lagi tapi month ya. Ini kita ambil format yang ini dulu, yang ini format ini. Format ini tadi, format ini kalau kita sudah buat, kita ambil dari sini, kita ambil dulu yang ini, kita kasih masuk misalnya di sini. Wait, saya kebingungan sendiri di sini. Format lagi, format, kita mau ambil format. Di dalam format kita akan buat ini sudah muncul month ya teman-teman. Ini kita ambil dari sini, sudah muncul month. Sekarang saya mau ambil left-nya saja di sini. Left dari ini, left, oke, left sudah. Setelah itu kita koma di sini, koma 3 seperti ini.
enter. Wait, tunggu dulu. Format left, format date, ini bukan format date, tapi ya format date sudah. Kita ambil 3 karakter, ini kenapa salah? Kita koma di sini. Oke, sudah. Enter. Ya, karena kita tidak ada komanya tadi ya. Ini sudah muncul teman-teman bulannya, jadi kita ambil yang ini, kan ini sudah jadi bulan teman-teman, ceritanya kita sudah jadi bulan, dan ini kita mau ambil sort of month-nya, kita ambil 3 karakternya saja dari sini. 3 karakter dari bulan yang sudah ada ini. Jadi kita bisa ambil Januari, Februari, Maret ya, atau yang 3 karakter seperti ini ya. Oke, teman-teman, sudah selesai. Kita masukkan di sini ya, supaya lebih keren dashboard kita ya. Dan ini kita November, ini dia ganti jadi Jul. Oke. Sekarang kita masukkan di sini total sales-nya. Kita masukkan di sini. Di mana tadi? Sort of 3 karakter tadi mana? Klik di sini. Ini sort of month, kita ganti jadi start. Kita ganti jadi ini. Sort of month. Ya. Ini tampilannya teman-teman bisa lihat, ini tampilannya itu dari April, Agustus, karena dia seleksi berdasarkan hurufnya teman-temannya, dari A, B sampai Z seperti ini urutannya. Nah, kita mau ubah di sini, kita klik saja di start of month-nya di sini. Wait dulu, kita masuk di sini. Di mana? Di sini start of month, kita masuk di format di kolom di sini sort of month, kita ganti jadi tunggu dulu, di sort of month kita ganti jadi month number. Ini month numbernya itu tadi teman-teman bisa lihat, month number itu isinya ini ya, month number itu isinya angka bulan, jadi dia bisa urutkan dari 1 sampai 12 ya. Kita ganti sortirnya sortnya jadi ini, jadi start of month ya. Kita klik di sini start of month, sort of month tadi kita ganti jadi sortnya by ini, by month number. Oke, teman-teman bisa lihat ini sudah terurut dari Januari sampai dengan Desember ya. Sudah teman-teman, sudah cukup seperti ini. Ini kayaknya saya sangat terganggu dengan ini ya. Ini kita bisa ganti lagi title-nya atau biarkan aja seperti ini ya. Teman-teman bisa modif sendiri di rumah sesuai kebutuhan. Oke, teman-teman, sudah jadi seperti ini. Ini teman-teman bisa ganti sebenarnya di atas ini ya. Ini bisa ganti jadi view, di sini kita ganti formatnya ya. Tampilannya. Cup. Nah, itu teman-teman bisa lihat ini cakep sekali ya. Kita tidak perlu lakukan formatting dari awal di sini. Ya, kita bisa ganti sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke. Wah, tapi ini saya tidak suka yang gini-ginian ini. Coba saya klik di sini, kayaknya ada backgroundnya tadi. Saya klik di sini background, size backgroundnya saya hilangin. Udah seperti ini. Dan ini kita hilangkan backgroundnya juga. Mana backgroundnya? Atau wah, keren juga ya sebenarnya. Oke, teman-teman, cakep. Ini bisa teman-teman ubah sesuai kebutuhan saja teman-teman. Ini bisa diganti, dan ketika teman-teman sortir di sini Jakarta misalnya, oke, akan berubah sendiri itu angkanya. Ini kita ubah fashionnya seperti ini. Kemudian paymentnya kita pilih, kita mau lihat payment yang paling banyak itu di mana ya, kita bisa lihat di sini. Oke, ini mantap ya, keren seperti ini teman-teman. Oke, ini juga bisa teman-teman setting iterationnya. Misalnya kalau misalnya saat saya pilih payment, ini harusnya payment saya tidak mau, misalnya kategori saya tidak mau cuma kategorinya yang berubah ya. Ini teman-teman bisa atur iterationnya di sini. Klik di sini Jakarta, ini seperti ini. Nah, misalnya kalau saya pilih Jakarta, saya tidak mau berubah yang di total sales. Ini kita total sales by, harusnya ini by city ya, bukan kategori. Ini klik dulu by city. Cakep seperti ini ya. Ini bisa kita atur iterationnya. Kan ini kalau misalnya saya klik di sini Jakarta, itu ini akan terganggu visualnya karena kita
cuma munculkan satu di sini. Kalau teman-teman bisa tetap memunculkan tiga-tiganya, teman-teman bisa atur di sini, klik di sini di filternya, di titik, kemudian pilih di format di sini, iteration, kemudian teman-teman bisa atur di sini, teman-teman bisa hilangkan yang ini, none ya. Nah, ketika saya klik Jakarta di sini, ya, ini tidak berubah, tapi yang lainnya tetap berubah ya. Itu sangat penting dalam konsep filter di Power BI supaya nanti tidak berubah secara keseluruhan ya. Oke. Dan ini bisa di teman-teman atur sesuai kebutuhan saja ya. Dan kalau saya punya biarkan saja seperti ini sebagai contoh saja. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa.